Barayo Pici Biru, kenalin aku Jihan Kotunada Salsabila, biasa dipanggil Jihan. Aku dari Biro Hubungan Eksternal Departemen Kominfo BEM UPI Kampus Cibiru. Nah, pada episode kali ini kita akan sharing bareng nih bersama lembaga swadaya masyarakat yang berjasa banget nih buat anak-anak ya Kak khususnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja kali ya Kak, boleh kita perkenalan diri dulu. Boleh dengan Kakak siapa? Boleh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Budi Sukses, biasa dipanggil dengan sebutan Busuk. Nama istri saya 1, 2 anak, itu aja cukup kali ya. Oh boleh, cukup. Terus Kak, kesibukan Kakak apa nih saat ini? Kesibukan saya selain saya ngajar di Rumah Singgah Fresh Kids Care, saya juga MC untuk anak-anak kecil, terus kemudian juga outbound dan karakter building. Wah, luar biasa ya kesibukannya Kak. Oke, kita langsung aja kali ya Kak. Aku ada beberapa pertanyaan nih buat Kakak, oke? Tapi nggak susah kan? Oh enggak dong, santai. Kita santai aja kan di sini ya Kak. Oke deh. Pertama, apa sih Kak Fresh Kid Care itu tuh komunitas apa dan kenapa sih dinamainnya tuh Fresh Kid Care? Oke, baik. Fresh Kids Care adalah sebuah komunitas yang bergerak di bidang pendidikan, seni, dan budaya, khususnya untuk anak-anak yang tidak mampu, gelandangan, dan jalanan. Nah, kenapa sih dinamakan Fresh Kids Care? Karena pertama kali ketika saya ngajar di jalan waktu masih dulu kuliah, saya melihat bahwa anak-anak di jalanan itu seolah nggak punya masa depan. Jadi saya datang ke jalan, terus kemudian disuruh orang tua karena kebutuhan dengan berbagai macam alasan yang lainnya. Jadi dalam hati kecil saya pengen nih buat sebuah komunitas atau sekolah yang bisa memberikan harapan kepada setiap anak-anak yang di jalanan dan yang tidak mampu, mungkin tidak seberuntung dengan beberapa teman-teman di luar sana gitu loh. Jadi harapan saya dengan adanya Fresh Kids Care, mereka dari anak yang dengan tanda kutip latar belakangnya, ya kita nggak bisa milih ya, kita lahir di mana. Kalau boleh milih, saya pengen jadi anaknya Pak Jokowi. Saya juga mau kalau itu kan. Nah, cuman kan kita nggak bisa milih lahir dari keluarga mana. Tapi dengan melalui Fresh Kids Care ini kami berharap bisa memberikan sebuah wadah kepada mereka yang memiliki masa depan sedikit suram, tapi mereka punya harapan karena dengan mereka berpendidikan, mereka bisa mengangkat harkat dan martabat mereka. Betul. Karena setiap anak tuh berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak ya. Betul sekali. Berarti Fresh Kids Care ini bergerak di bidang pendidikan ya Kak? Iya, pendidikan, seni dan budaya. Pendidikan, seni dan budaya. Oke. Terus kalau Kakak saat ini posisinya sebagai apa Kak di komunitas Fresh Kids Care ini? Kalau saya sendiri sebagai foundernya, tapi Fresh Kids Care bukan milik saya ya, milik semuanya orang. Karena semua teman-teman yang di sini bisa join di sini untuk belajar bareng, untuk memberikan satu warna di pendidikan yang ada di Indonesia untuk memajukan bersama. Jadi saya adalah foundernya sih. Foundernya, oke. Terus kemudian apa sih yang melatar belakangi didirikannya Fresh Kids Care? Salah satu kan tadi itu ya, mungkin apakah ada lagi gitu latar belakangnya asal usul? Ada sih sebenarnya. Saya kenapa bikin Fresh Kids Care itu latar belakang pertama, 1, saya terlahir dari keluarga sebenarnya nggak jauh beda dengan anak-anak yang saya bina sekarang. Saya pernah ngerasain pernah sempat terjun ke jalan juga. Saya pernah ngerasain itu karena bapak saya dulu itu kerjaannya sebagai pasukan kuning waktu itu di daerah Jawa Timur. Pasukan kuning itu jadi kayak ngambilin sampah. Nah, latar belakang keluarga yang membuat saya itu punya mimpi gede, tapi kan pendidikan harus ada tuh, terus nggak punya duit. Nah, yang melatar belakangi bahwa saya itu lahir dari mereka, dan saya bersyukur saya bisa menemukan sebuah komunitas yang dulu, yang seperti saya kerjakan sekarang ini, yang pernah memberikan pendidikan kepada saya. Akhirnya saya bisa, puji Tuhan, bisa sampai kuliah. Nah, saya berharap bahwa saya nggak mau jadi kacang lupa pada kulitnya. Yang dulu itu saya seperti mereka, saya pengen nih membawa mereka, yuk kita bisa berubah. Kita jangan pasrah dengan keadaan atau kondisi keluarga kita. Kita bisa berubah kalau kita mau dan berusaha, karena jalan itu selalu ada. Karena gak peduli ya kita lahir dari keluarga mana, tapi kalau kita tahu tentang tujuan hidup kita, apa yang kita kerjakan, Tuhan selalu buka jalan. Nah itu sih. Jadi yang melatar belakang ini itu adalah saya ingin memberikan pendidikan buat mereka, bahwa pendidikan itu salah satu cara dari sekian banyak cara untuk mencapai mimpi dan cita-cita mereka. Betul, wah luar biasa sekali ya. Kemudian Fresh Kids Care ini tuh didirikannya sejak kapan sih Kak? Kan tadi udah bocoran ya. Gak apa-apa nih, yang lain juga
yang belum tahu nih Kak, biar semuanya Nah, tahu. itu tuh pokoknya itu kalau terhitung dari sekarang itu udah 15 tahun yang lalu. Tanggalnya itu 27 Desember. 20 Desember. Biasanya saya ngerayain ulang tahun Fresh Kids kayak itu di awal saya majuin. Kenapa? Biasanya kalau udah akhir-akhir menjelang akhir tahun tuh pada liburan semua Oh iya, kan libur. volunteer. Nah, itu 27 Desember. Itu kalau 2000 sekarang 15 mau jalan 16 tahun berarti berapa ya? Sekitar 2006 atau 2007-an ya, kurang lebih mas seperti itulah, maaf kalau salah ya. Berarti udah lama banget nih ya Iya, Kak. betul. Berarti sudah melahirkan atau sudah mencetak anak-anak yang luar biasa tentunya ya Kak ya. Ya puji Tuhan sih ada yang sudah lulus kuliah. Sekarang dia balik ke Kalimantan, dia itu bikin sama kayak kegiatan saya juga. Jadi dia buat sekolah kayak gitu juga. Nah seperti itu, kayak lesan bimbingan belajar seperti itu. Terus kemudian ada beberapa kegiatan, maksudnya yang udah kuliah, SMP, SMA, iya sih baru sampai segitu. Tapi udah lumayan banyak ya Kak kalau segitu. Iya, cuman kalau mereka angkatan mereka kita belum secara resmi gitu. Oh mas, belum. Masih gimana ya? Ya masih komunitas. Kalau sekarang puji Tuhan kita udah izin dari dinas pendidikannya udah jelas. Nah seperti gitu. Cuman kita mengambil programnya itu jalurnya adalah non formal. Jadi PKBM, Pusat Kegiatan Pembelajaran Masyarakat. Kenapa? Karena kita lihat lingkungannya juga sih. Anak-anaknya kan banyak yang ke jalan, terus kemudian kondisi orang tua, jadi disesuaikan untuk pembelajarnya. Jadi kayak homeschooling ya. Oh iya benar, homeschooling. Nah kemudian nih Kak, kan tadi Fresh Kid Care ini bergerak di banyak bidang ya, pendidikan, seni, dan budaya dan lain sebagainya. Terus kegiatan-kegiatan apa aja sih yang udah dilaksanakan sama Fresh Kid Care ini? Baik, kurang lebih hampir mau 16 tahun ini kegiatan yang sudah kita kerjakan itu yang pertama adalah pendidikan PAUD, pendidikan usia dini. Itu mulainya dia pagi dari jam 6 pagi itu biasanya aku jemputin sampai jam 10. Pokoknya dia mulainya pagi, mulai start belajar itu jam 8 sampai jam 10. Terus kemudian ada SD ini homeschooling ya, kita baru mulai mengerjakannya. Nah homeschooling itu kenapa kita baru mengerjakannya? Karena ada beberapa anak yang orang tuanya tidak mengurus, terus nggak punya akte, nggak punya kakak. Nah kalau misalnya kita masuk ke sekolah-sekolah formal gitu saya, ya, kan mereka harus jelas kan. Nah jadi kalau misalnya seperti itu mereka aja nggak diurus itu, terus mereka nggak sekolah gimana? Nah kita sekarang sudah mulai ada untuk SD-nya, tapi kita jadi masuknya pendidikan non formal, homeschooling, nanti SMP, SMA, dan juga ada kejar paket kesetaraan serta kursus bahasa Inggris. Nah untuk ekskulnya sendiri kegiatan di sini ada hip hop, break dance, terus kemudian teater topeng, kemudian kita ada apa lagi ya, hip hop, basket, sama satu lagi nari Bali udah ya tadi ya? Belum ya? Belum, nari Bali. Berarti banyak banget ya kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan sama Fresh Kid Care ini. Ya puji Tuhan lumayan. Luar biasa. Nah pasti dalam sebuah kehidupan gitu ya, pasti ada beberapa kesulitan gitu ya. Apalagi dalam membangun sebuah komunitas yang sampai detik ini tuh masih berjalan dengan baik gitu ya Kak. Kalau boleh tahu tuh kesulitan apa aja sih yang sering dilalui atau dialami sama teman-teman Fresh Kid Care? Oke. Jadi tantangan pertama ngebangunnya, yang pertama itu tantangan terbesarnya itu tuh orang tua. Awalnya. Kenapa? Aku background dari mereka yang dari jalan. Mungkin kalau teman-teman tadi ngeliat ke atas kan, oh anaknya rapi, gitu kan. Karena saya memang benar-benar mau mengubah mereka yang darinya gembel, mereka yang tadinya lusuh, masuk sini harus fresh. Nah, tantangannya itu biasanya karena orang tuanya itu nggak mau. Ini awal-awal ya, karena berpikir dengan mereka belajar artinya mengurangi untuk mereka pendapatan di jalan. Oh iya. Secara otomatis mau sejam, 2 jam, 3 jam berarti berkurang kan, beberapa tahun dulu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu adalah biasanya itu kan saya sendiri kan Kristen tuh, ada beberapa isu-isu kayak misalnya nanti takut kristenisasi nih, nanti dijadiin Kristen bla 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 bla. Nah seperti itu. Tapi puji Tuhan lewat kepercayaan dari orang tua kita juga ada beberapa yang guru ngaji juga di sini, jadi kita sesuaiin gitu loh. Karena kan mereka untuk pendidikan ya aku kepingin ngasih yang terbaik gitu loh. Nah jadi kendalanya itu sih kadang ada beberapa orang yang bilang nanti itu bener nggak, terus ini iya nggak. Nah seperti kayak gitu, itu sih tantangan. Terus kedua
biasanya kita suka susah banget itu kayak perizinan dulu awal-awalnya susah. Tapi puji Tuhan itu kan sudah kita lalui dulu ya. Iya, itu yang sudah dialami ya. Udah lewat ya. Kalau untuk saat-saat ini mungkin kita lebih kendala itu adalah di sarana dan prasarannya kayak tempat kayak gitu tuh. Kayak tadinya kan kita rumah singgah kan ada 2 tempat tuh. Yang tadi di Citepus, yang ini yang di Sukaraja. Tadinya kan kita mau podcastnya di sana ya. Tapi kita nggak bisa kan harus di sini. Nah, jadi kendalanya itu adalah tempat. Karena kita sebenarnya tuh konsepnya rumah singgah itu pengennya itu rumah singgah keliling. Jadi konsepnya dalam bentuk mobil kayak gitu. Supaya bisa menjangkau beberapa anak yang belum bisa dirumahkan ke rumah singgah. Kita bisa jangkau mereka yang di jalan. Nah seperti itu. Ini sedang kita kerjakan. Wah, luar biasa ya. Nah kalau dari kakak sendiri gitu ya sebagai foundernya. Apa sih goals atau keinginan yang ingin dicapai gitu untuk komunitas ini gitu? Untuk komunitas yang pertama saya pengen punya pendidikan untuk anak-anak di jalanan ini. Yang pertama saya tekankan itu adalah di karakternya. Karena karakter itu penting. Saya melihat di pendidikan yang saya kerjakan sekarang ya, bukan di luar ya. Jadi yang di tempat saya ini. Saya melihat dengan background, saya yakin setiap orang tua itu pengen memberikan yang terbaik, pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Cuman kan di lingkungan kita nggak pernah lihat. Jadi dengan background yang mereka kasar, terus kemudian intinya tuh lebih kayak karakternya tuh kurang dengan tanda kutip lah ya. Nah, saya pengen anak-anak di sini itu yang belajar di sini mereka memiliki karakter yang benar-benar itu tuh bagus. Nah, seperti itu. Target goalnya ke depannya saya pengen punya tempat rumah singgah yang permanen. Jadi sekolahnya permanen, kita nggak pindah-pindah, nggak bingung setiap tahun kita harus pergi kemana kalau misalnya nggak ada uang untuk perpanjang kontrakan. Nah, seperti itu. Tapi sempat kita berpikir karena kemarin kayak misalnya kita bangun nggak boleh sama lingkungan bla bla bla. Nah padahal izin dari dinas pendidikannya kita sudah jelas. Nah sempat berpikir kita berharapnya itu punya 1 mobil. Jadi yang sempat aku cerita tadi. Jadi kita mobil yang kita setting bentuknya itu seperti sekolah yang kita bisa menjadi mobil kemana aja. Jadi semuanya ada di situ. Kita sudah mengerjakan konsepnya. Kita sedang menjalin siapa sih yang bisa mau jadi sponsor. Berharapnya misalnya nanti UPI nempel sini. Jadi kita banyakkan. Jadi kan lumayan kayak gitu loh. Nah seperti betul. Itu. Jadi targetnya itu sih. Saya pengen punya sekolah permanen dari SD, SMP, SMA. Lebih difokusnya lebih kayak ke karakternya sih. Gitu. Karena karakter itu penting ya kak? Betul banget. Kalau soal akademis sama sih dua-duanya penting. Tapi menurut aku tuh karakter lebih penting. Gitu. Karena kalau karakternya bagus, akademis tuh gampang nyusul. Nah, seperti kayak gitu. Karena kan ini juga background anak-anaknya bisa dibilang dari keluarga-keluarga yang tadi seperti kakak bilang ya. Betul, mayoritas itu broken home. Broken home. Gitu. Jadi karakternya juga sangat mempengaruhi dalam proses pembelajaran gitu ya. Betul. Nah, mungkin nih dari Baraya UPI Cibiru yang mau ikutan kegiatan-kegiatan di Fresh Kid Care, kemudian mau kolaborasi juga dengan Fresh Kid Care, itu kalau mau jadi volunteer itu gimana sih kak caranya? Nah, kakak juga mau jadi volunteer ya? Boleh. Iya. Jadi kalau mau jadi volunteer, ini ada beberapa teman-teman dari UPI yang lain juga udah jadi volunteer di sini sih. Jadi kita senang banget nih kalau misalnya ada siapapun yang mau jadi volunteer, karena saya pengen ngajak semua lapisan masyarakat untuk mereka itu bisa sama-sama ngebangun pendidikan di Indonesia. Jadi kalau mau jadi volunteer nanti tinggal mengisi linknya. Kan kalau mahasiswa bingung ya, jadi sesuaiin aja jadwalnya. Iya. Jadi nggak terikat misalnya, kak aku pengen ngajar, cuman bisanya sebulan cuma 1 kali, ya nggak apa-apa. Nah seperti kayak gitu. Nanti kita kasih jamnya yang khususnya di hari apa. Nah seperti kayak gitu. Jadi fleksibel aja ya kak? Fleksibel. Tidak menuntut harus hari ini tuh enggak kan? Enggak. Tapi kalau pendidikannya mah kita kan setiap hari. Jadi setiap hari itu jadi kalau misalnya nggak ada volunteer yang datang ya kita yang ngajar. Ada salah satu orang tua di sini juga yang kita angkat jadi guru, dia lulusan SMP, tapi kita sekolahin kejar paket sampai nanti kita kuliahin UT gitu untuk ngajar lagi mereka seperti itu. Oke, terakhir nih kak, ada pesan nggak buat generasi muda nih saat ini untuk pendidikan saat ini? Pendidikan saat ini ya, oke. Pesan saya sih buat teman-teman semuanya ya. Kadang kita mimpi itu banyak banget. Aku pengen bikin pendidikannya kayak gini nih. Ini. Lakukan hal yang terkecil yang mudah kita lakukan aja. Hal simpel sesederhana mungkin deh. Itu aja sih. Yang penting berdampak bagi sesama. Betul, yang sangat berdampak. Saya juga awalnya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya dulu waktu memulai komunitas ini berpikir, kayaknya bisa bikin sekolah.
yang punya yayasan ini hanya orang yang berduit, karena bikin yayasan itu kan mengeluarkan duit ya, gak cukup banyak. sulit ya, benar. Tapi puji Tuhan sampai saat ini yang penting kita punya niat bahwa kita mimpi, kita tuh pengen untuk bermanfaat untuk orang lain. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Waktu itu saya bikin, wah gue nggak bisa apa-apa, nggak punya duit, nggak punya apa-apa. Cuma saya tanya lagi balik, saya yakin semua orang di dunia ini pasti punya bakat, entah itu cuma tersenyum, menyapa, ya nggak. Cuman saya itu suka banget sama anak-anak dan suka ngajak bermain sama anak. Nah itu yang waktu kamu bisanya apa dalam hati kerja saya? Papa suka sama anak-anak. Terus aku suka ngajak bermain sama anak-anak. Nah saya memulai dari sebuah permainan yang simple. Ya kemudian dari permainan itu saya bisa ngajarin karakter, kejujuran, kedisiplinan, kesabaran. Nah seperti itu. Betul, luar biasa sekali ya Kak. Nah buat Baraya UPI Cibiru nih harus banget kepoin Fresh Kid Care. Boleh Kak, apakah ada akun Instagramnya biar nanti teman-teman yang mau gitu bisa ngepoin ke Instagram Fresh Kid Care? Boleh, Instagramnya itu adalah Fresh Kids Care, rumah singgah Fresh Kids Care, itu aja. Oke. Ditunggu ya buat semuanya yang mau jadi volunteer. Nih, iya betul banget, ditunggu nih. Mungkin itu aja kali ya obrolan kita kali ini, Kak. Terima kasih untuk Kakak yang sudah mau meluangkan waktunya buat sharing-sharing bareng kita. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya Kak. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami pamit undur diri. Bye-bye. Bye.